Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi bermanfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Dan niki sudah masuk dalam pembahasan kitab Thaharah. Kitab Thaharah utawi kiku kitab nerangake sesuci. Jadi kitab menerangkan cara-cara bersuci bagaimana, terus alat sing digunakan bersuci bagaimana, engko masalah bersuci apa saja. Lah niku nanti dibahas dalam kitab Thaharah. Lah pertama yang dibahas iki masalah alat yang digunakan, perkara yang digunakan untuk bersuci niku nopo? Almiyahu utawi pira-pira banyu. Allati rupane miyah ya juzu silai allati kang wenang apa atabhiru apa sesuci. Oleh sesuci tathir mau nganggo apa? Biha kelawan miyah. Iku khobare almiyahu sab'u miyahin. Iku pitu pira-pira banyu. Jadi dalam bersuci toharoh niku memang contohnya banyak sekali. Ada wudu, mandi jinabat dan lain-lain. Nah, cuman ketika kita bersuci, wudu, mandi besar dan lain-lain itu menggunakan alat atau perkara apa? Apakah di situ menggunakan debu, air atau kertas? Ternyata yang dibahas oleh pengarang kitab niki yang dibahas ki airnya dulu. Jadi air iki menjadi alat perkara yang digunakan untuk bersuci. Nah, dalam bersuci sendiri iku ada 7 air yang boleh digunakan untuk alat untuk bersuci. Pertama, ma'usamai, rupane banyu langit. Jadi yang pertama memang air yang boleh digunakan untuk bersuci iku air langit. Yukui dalam syariku an-nazil minha wa huwa al-matar, air hujan. Jadi air hujan yang turun dari langit itu boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi besar, boleh digunakan untuk menghilangkan najis, boleh. Iku air suci mensucikan. Niku air langit atau air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, lan banyu segoro. Air laut iku juga air yang boleh digunakan untuk bersuci. Air milhi dalam saraiku air yang asin. Jadi meskipun air laut iki rasane asin, tetap boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'un nahri lan banyu, wa ma'un nahri lan banyu bengawan atau banyu kali. Jadi air sungai atau air bengawan itu boleh digunakan untuk bersuci. Misalkan kita tidak di rumah, misalkan di hutan, terus kita mau menemukan kali, pas waktu sholat niki boleh menggunakan air sungai atau air kali digunakan untuk bersuci, boleh untuk wudu, boleh untuk mandi besar, ngilangin najis dan lain-lain. Wa ma'ul bi'ri, sing keempat lan banyu sumur. Air sumur itu memang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, sing kelima wamul aini lan banyu sumberan. Sing kelima niku air sumberan, air yang bersumber dari bumi. Jadi memang air yang bersumber dari bumi ini terkadang ada di sebagian daerah. Sebagian daerah itu memang ada daerah-daerah tertentu yang di situ bersumber air. Dan niku misalkan kita gunakan untuk bersuci, niku hukumnya boleh. Wa ma'usal jilan banyu salju. Banyu salju itu tetap boleh digunakan untuk bersuci. Jadi misalkan kita di kutub utara atau kutub selatan sing di situ misalkan ada hujan salju. Niku hujan salju dikumpulkan terus digunakan untuk wudu, boleh hukumnya. Wa ma'ul barotilan banyu embun. Banyu embun, air embun iki memang boleh digunakan untuk bersuci. Lah embun iku biasane terkadang niku ada nek pas waya subuh. Jadi misalkan biasane terkadang iki setelah subuh iki ada air embun yang di situ kita tersendiri terkadang niku biasa melihat. Nah niku misalkan kita kumpulkan air embun iku terus kita gunakan untuk bersuci, niku tetap boleh. Jadi ketujuh air iki, mulai air laut, air sungai,
air hujan dan lain-lain. Ketujuh air iki boleh digunakan untuk bersuci. Sampean gunakan untuk wudhu, monggo silakan. Sampean gunakan untuk menghilangkan najis, monggo. Atau mandi besar atau lain-lain. Niku tetap suci mensucikan. Nek memang airnya asli loh ya. Sumal miyahu mongga keri-keri utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aksamin. Iku tetep ing atase papat pira-pira bagian dunduman. Nah, tadi sudah menjelaskan ulama iki sudah menjelaskan masalah air 7 iki mau yang boleh digunakan untuk bersuci. Sekarang air tadi dibagi menjadi 4 bagian. Jadi air-air sing banyak tadi iku dibagi menjadi 4 bagian, rupane arba'ah tohirin, rupane banyu suci. Jadi badal dari arba'ah. Rupane arba'ah tohirin banyu suci, sifate tohir mutohirin kang nuciake. Jadi ada air suci mensucikan dan iku nggoiri makruhin kang ora den makruhake, kang ora makruh. Apa istimaluhu, apa nggunakake tohir mutohir. Jadi istimalu iki nek dalam ilmu nahwu menjadi fa'il dari naibul fa'il dari isim maf'ul makruh. Jadi makruh iku isim tapi punya naibul fa'il, bisa beramal seperti fi'il. Nah, mulane istimalu apa nggunakake tohir mutohir. Jadi ngeten, air-air tadi dibagi menjadi 4 golongan, 4 bagian. Sing pertama air suci mensucikan. Suci mensucikan iki tidak makruh digunakan. Jadi suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk menghilangkan najis, bisa digunakan untuk lain-lain. Iku bisa, dan misalkan kita gunakan, iku tetap tidak makruh. Tidak makruh hukumnya. Nah, lah iki air yang bagaimana? Wa huwa utawi tohir mutohir gairi makruh iku alma'u, iku banyu. Sifate ma'al mutlaku kang mutlak. Jadi air mutlak iku air yang di situ hukumnya suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Jadi maksudnya ngeten, air mutlak iki air sing bener asli. Nah, mulanya dalam syariku ai an qayyidin lazimin. Jadi air mutlak yang sepi dari qayyid lazim, qayyid yang menetap, batasan yang menetap. Mulane falaya duru mongko rambayani al qaidu al munfak. Tidak masalah ketika nantinya air ada qayyid munfak, qayyid batasan munfak, itu enggak masalah. Jadi ngeten, ketika nantinya air iki ada qayyid lazim, batasan sing tetap, niku sing tidak mensucikan, tidak mensucikan. Contohnya misalkan qayyid lazim ngeten. Misalkan kita punya air dalam gelas. Iki kita ambil dari sumur, suci mensucikan. Terus kita campur dengan sirup. Kita campur dengan sirup. Lah, penamaan air iki kan sudah tidak dinamakan air sumur lagi, tapi air sirup. Jadi air kita ambil dari sumur, kita campur dengan sirup. Iku penamaane air sirup. Kita tuang dalam ember, namanya air sirup. Kita tuang dalam teko, namanya air sirup. Jadi penamaan qayyidnya iku lazim, tetap. Ame dipindah neng ember tetap namanya air sirup, ame dipindah neng gelas tetap air sirup. Nah, iku qayyid lazim. Contoh meneh misalkan air kita campur teh atau kopi lah misalkan. Lah, kita pindah kemanapun tetap penamaannya tetap lazim. Nah, jadi ada qayyid lazim di situ yang tidak bisa hilang. Kita pindah ke teko namanya air kopi, kita pindah ke ember namanya air kopi. Jadi tidak berubah. Lah, nikulah yang dinamakan air suci tidak mensucikan. Iku qayyid lazim. Nah, tetapi nek qayyid munfak, qayyid sing di situ penamaannya tidak tetap. Nah, iku sing maul mutlak, air mutlak. Jadi air mutlak iku air sing di situ tidak ada qayyid batasan tetap. Nah, contohnya qayyid munfak. Contohnya kamail biri fi kaunihi mutlakon, air sumur yang di situ statusnya air mutlak. Jadi ngeten, kita ambil air sumur dalam ember. Lah, kita mengambil air sumur dalam ember, namanya nama air ember. Terus kita pindah air iki mau dalam teko, namanya air teko. Kita pindah misalkan ke gelas, namanya air gelas. Jadi penamaan itu tidak tetap.
berubah-ubah. Sing asale air iki mau dari sumur masih asli, kita taruh dalam ember namanya air ember, kita taruh dalam teko namanya air teko, dan lain-lain. Jadi penamaan itu tidak ada koyet lazim, namanya tidak tetap enggak berubah-ubah. Intine maul mutlak, air mutlak iku di situ air sing masih asli, air kali belum bercampur apapun sing membahayakan. Contohnya tadi sing tidak mensucikan kan apa? Air kopi. Jadi penamaannya dipindah dimanapun tetap namanya air kopi. Koyetnya koyetnya lazim. Jadi bedakan. Jadi intinya kita mengambil air sumur sing belum dicampur dengan kopi dengan apapun, iku air suci mensucikan. Koyetnya koyet munfak, bukan koyet lazim. Atau air kali, air sungai atau air laut, iku juga sama. Jadi suci mensucikan. Sing kedua watohirin lan banyu suci, sifate tohir mutahirin kang nucekake, sifate meneh makruhin kang makruh. Apa istimaluhu, apa nggunakake tohir mutahir. Jadi yang kedua iki hukumnya air suci, suci mensucikan, tetapi makruh digunakan. Air boleh kita gunakan untuk mandi jinabat ya silakan, kita gunakan untuk wudhu ya silakan, kita gunakan untuk menghilangkan najis silakan. Cuman hukumnya makruh. Lho kok makruh? Contohnya wa huwa utawi tahir mutahhir iku al-ma'u iku banyu. Sifate ma al-musyammasu kang den panasake srengenge. Jadi air yang di situ dipanaskan di matahari, diterik matahari, niku hukumnya makruh. Tapi nantinya ada syarat-syarat. Nah, niku dalam sarai ail musakhon bitaksiri syamsi fihi. Jadi kemakruhan iku memang dipanaskan diterik matahari air iki mau. Terus catatannya wa inna ma yukro syar'an bi qitri harin fi ina'in muntobain illa ina anakdaini. Jadi memang kemakruhan air yang dipanaskan di matahari nek memang dalam daerah sing bener-bener panas. Nek dalam kitab Bajuri iki contohnya daerah Yaman. Nek Indonesia tidak berlaku hukum makruh seperti ini. Soalnya panas di Indonesia iki tidak seperti panas-panas di daerah-daerah Yaman dan lain-lain. Jadi kemakruhan air yang dipanaskan diterik matahariku memang pada daerah-daerah tertentu sing memang benar-benar panas. Di Indonesia nggak berlaku. Panasnya Indonesia ini tidak seperti yang dimakruhkan oleh para ulama iki mau. Terus di situ juga di wadah sing selain emas dan perak. Misalkan contohnya kita punya air ditaruh di tong, terus dipanaskan di Yaman misalkan. Nah, niku hukumnya makruh. Tetapi nantinya di situ alasan lisifai jaurihima, karena dalam emas perak iki memang partikel-partikelnya iki beda dengan selainnya. Mulanya di situ emas dan perak iki ada pengecualian. Tidak makruh misalkan kita punya air ditaruh di wadah perak terus dipanaske di matahari. Meskipun panas niku tetap tidak makruh. Wa idza baroda disarai niku zalat al-karuha. Ketika nantinya air kok sudah tidak panas lagi. Jadi air hukumnya asalnya panas makruh terus diademke misalkan. Jadi ditaruh di dalam kulkas misalkan terus enggak panas lagi tapi wes normal misalkan. Nah, niku hilang kemakruhan iku. Tapi waktaro an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan adamal karoha mutlakon. Hukumnya tidak ada makruh secara mutlak cara Imam Nawawi. Jadi memang air yang dipanaskan di matahari sing ada syarat-syarat ning daerah sing panas seperti Yaman dan lain-lain. Terus di situ di selain wadah emas dan perak dan lain-lain, iku juga ada ulama sing di situ beda pendapat karo Imam Abu Suja dan Fathul Qorib. Nek cara Imam Abu Suja mengatakan memang makruh, tapi Imam Nawawi tidak makruh. Jadi Imam Nawawi ki menghukumi mutlak tidak adanya kemakruhan misalkan kita menggunakan air tersebut. Wa yukro aidon syadidu suhuna wal burudah. Makruh lagi dan begitu juga hukumnya makruh. Iki contoh sing air kedua. Contoh air kedua lagi hukumnya makruh kita menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Jadi misalkan kita merebus air. Jadi air kita rebus di atas kompor.
Nah, kita rebus nyampe mendidih panas mulak-mulak ngono niku mau, terus kita gunakan untuk wudu. Niku hukume wudune sah, suci mensucikan airnya. Nah, karena masih asli, tetapi nantinya hukumnya makruh. Jadi kita wudu menggunakan air yang sangat panas niku hukumnya tetap sah wudune suci mensucikan, tapi makruh. Niku bedakan. Sing ketiga wa tahirin lan banyu suci sifate tahir ghairi mutahirin kang ora nucekake, ora nuceno li ghairi maring liyane tahir. Jadi yang ketiga iki hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya ngeten, air suci. Wong nyatane bisa digunakan untuk minum dan lain-lain. Tetapi tidak boleh untuk digunakan sebagai perkara untuk bersuci. Jadi ngeten, misalkan contohnya iki, wa huwa utawi tahir ghairi mutahhir li ghairihi iku al-ma'u, iku banyu. Sifate ma'al mustakmalu kang wis den gunakake. Jadi contohnya air suci tidak mensucikan niku air mustakmal. Air mustakmal iku air yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, tapi nanti nek menghilangkan najis ada syarat-syaratnya air iki dikatakan mustakmal. Jadi misalkan ngeten air mustakmal contohnya kita wudu menggunakan air suci mensucikan. Terus setelah wudu air bekas wudu iki niku tetesan air bekas wudu kita kumpulkan di wadah. Terus kita gunakan lagi untuk wudu. Lah iki hukumnya mustakmal. Jadi air bekas yang kita gunakan wudu iki mau niku bekase hukume mustakmal. Nah, kalau memang niku dalam kitab I'anah kalau memang tidak ada dua kula. Jadi mustakmal iku syaratnya tidak ada dua kula. Nek ada dua kula nggak masalah, misalkan kita wudu di air yang banyak, misalkan di kula sing besar. Niku nggak masalah, tidak mustakmal. Tapi masalahnya kita menggunakan air tidak ada dua kula. Bekas wudhunya itu mustakmal, kita gunakan untuk bersuci tidak boleh. Suci, nah, tapi tidak mensucikan. Terus yang kedua wal mutaghayyiru lan banyu kang owa bima kelawan perkara, bima sebab perkara khola tau kang nyampuri apa mahu ing mak. Bayane maminat tahirati sampira-pira perkara kang suci. Yang contoh dari air yang ketiga iki mau apa? Air mutaghayyir, air yang berubah sebab perkara suci yang mencampuri. Jadi ngeten, ketika nantinya air suci mensucikan iki kita campur dengan perkara lain, tapi perkara lain iki hukumnya suci. Lah niku air menjadi mutaghayyir, air iki hukumnya berubah. Suci tapi tidak mensucikan. Contohnya kita punya air suci mensucikan, terus kita campur dengan sirup misalkan atau kopi lah. Nah, kopi atau sirup kan hukumnya suci. Kita campur air sing asalnya suci mensucikan bening, terus kita campur dengan sirup berubah warnanya. Misalkan malah merah. Nah, niku airnya mutaghayyir, air yang berubah. Hukumnya bagaimana? Suci. Nyatanya kita minum. Tetapi air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nggak bisa kita gunakan untuk wudu, tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis dan lain-lain. Soalnya tidak mensucikan. Air sudah berubah masalahnya, tapi berubahnya sebab perkara suci. Nah, jadi bedakan. Sing keempat wa ma'u najisin lan banyu najis. Banyu najis ki contohnya apa? Wa utawi banyu najis alladiku perkara halat kang manggon fihi ing dalam alat apa najasatun apa najis. Jadi air di situ dihukumi najis dengan catatan wa huwa hale utawi banyu iku dunal kulata ini iku tetep ing dalam kurang sangka 2 kula. Jadi ngeten, air sing keempat iki hukume najis. Jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Iku contohnya apa? Ketika nantinya ada air di situ bercampur dengan najis. Dan statusnya air iki kurang dari 2 kula. Jadi ada air kurang dari 2 kula kok bercampur najis, iku hukumnya najis. Artinya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalkan kita punya air dalam ember,
ember yang di situ statusnya tidak ada 2 kula. Lah niku ketika nantinya bercampur dengan najis, hukumnya najis, nggak bisa digunakan untuk bersuci, nggak bisa digunakan untuk wudhu. Nah, terus permasalahan ini ngeten, ketika nantinya iku air kurang dari 2 kula, masalahnya iki ukuran 2 kula iki berapa? Ulama ada yang mengatakan 2 kula iki 216 liter. Jadi ketika ada air kok kurang dari 216 liter, 1 ember misalkan, lah itu kan nggak ada 2 kula, kok bercampur dengan najis, hukumnya najis. Augana utawa ana utawa mak ana iku gula ini kurang gula, tapi fataghayara mongko dadi owah apa mak, atau air iku ada 2 kula tapi masalahnya airnya berubah sebab najis. Jadi kita punya air 2 kula misalkan, airnya misalkan ada volume 300 liter, kan lebih dari 2 kula. Nah, 300 liter iku misalkan kecemplungan misalkan bangkai tikus mati, bangkai tikusnya 3 ekor misalkan. Terus air sing 300 liter 2 kula lebih ki berubah sebab najis, mbuh dalam segi bau, rasa atau warna. Nah, niku bagaimana? Hukumnya najis. Wal kulatani utawi rong kula iku khamsumiati ritlin iku 500 kati bil Baghdadi ing dalem bangsa Baghdad. Takriban kelawan kira-kirane fil asai ing dalem kaul kang asa. Jadi memang dalam ukuran 2 kula iki 500 kati Baghdad. Kira-kira iku menurut kaul aso. Tapi di Indonesia iku ukurannya tidak memakai ritel tapi menggunakan liter. Nah, menggunakan liter iku nek cara ulama-ulama ada yang mengatakan iku 216 liter. Atau misalkan kita buat kula sing ukurannya kubus niku 60 cm tinggine, lebar 60 cm, terus panjang 60 cm. Jadi 60 cm kali 60 cm kali 60 cm iku ukuran minimal dari 2 kula. Menurut mayoritas ulama ada yang mengatakan demikian. Kalau kita jadikan liter misalkan iku 216 liter. Nah, jadi pesanku nek sampean buat kula sing lebih dari 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Jadi misalkan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter.